Ono didol. Halo pemirsa, hari ini saya ingin memprediksi kasusnya atau nasibnya Gus Miftah, di mana Gus Miftah ini sudah mengundurkan diri dari jabatannya dan saat ini masih saja menjadi pro dan kontra atas kelakuan Gus Miftah ini yang sudah ngata-ngatain penjual ST ini goblok ya. Nah, mari kita lihat di sini bagaimana sih nasibnya. Ini terkait dari karirnya sebagai pembawa pengajian ya, pendakwah kayak gitu. Ada simbol Raja Bedang. Kemudian satu cangkir. Wish Counselor. Ego. 4 cangkir. Simbol Raja Bedang. Raja Bedang ini sosok dari seseorang yang memiliki kedudukan yang pada akhirnya membuat sebuah keputusan yang menjadi pertanyaan, apakah ada seseorang yang menyuruh Gus Miftah untuk undur diri dari jabatannya, ataukah itu dari keinginan dia sendiri? Tapi di sini ada simbol Raja Bedang soalnya. Ada putusan, ada ketegasan menghadapi masalah-masalah tersebut. Tapi di sini juga ada kok yang membela Gus Miftah. Ada 1 cangkir. Nah, makanya di sini kita juga harus bisa melihat dari 2 sisi. Kenapa Gus Miftah sampai berkata begitu? Dan tentunya juga nggak elok loh ya kalau bicara sampai sebegitunya pada seseorang, padahal dia ini sebagai pendakwah memberikan contoh kepada umatnya. Harusnya kata-katanya yang bisa lemah lembut, penuh kasih sayang dan lain sebagainya. Tapi dari sisi penjual ST, kita juga harus bisa memberikan misalnya peraturan-peraturan di dalam pengajian tersebut. Misalnya, boleh menjual ST selagi acara pengajiannya belum dimulai, atau boleh menjual ST tapi berapa meter dari panggung dari Pak Ustadznya. Nah, kayak gitu. Karena saya juga melihat ada tayangan-tayangan, tapi tayangan ini bukan di pengajiannya Gus Miftah, di pengajian orang lain, bahwa yang menjual ST itu sampai berbondong-bondong di depan panggung, dan tentunya itu juga mengganggu jalannya penceramahan tersebut. Jadi di sini penyelenggara pengajian juga harus memiliki aturan-aturan agar kedua belah pihak ini diuntungkan dan sama-sama tidak dirugikan, yaitu tadi caranya boleh menjual es selagi acara pengajian belum dimulai, atau boleh menjual es tapi jarak dari panggungnya beberapa meter. Jadi depan panggung tidak langsung jual es begitu, karena itu juga akan menutupi pandangan dari yang menghadiri pengajian tersebut ya teman-teman. Jadi di sini makanya juga ada kata wish counselor. Pertimbangkan lagi ini buat para ustadz yang mau memberikan ceramah ya, memberikan ceramah harus bisa mempertimbangkan kata-katanya. Tapi memang kadang-kadang kalau orang sudah piawai berkata-kata, kadang-kadang tanpa pikir panjang dia langsung nyerocos saja, sehingga tidak ada filter di dalam kata-katanya. Seperti yang dilakukan Gus Miftah ini. Harus ada keseimbangan di sini dalam berkata-kata, jangan sampai melukai kayak gitu ya. Kemudian di sini ego. Ego. Jadi di sini kedepannya Gus Miftah ini juga akan mengalami penurunan di dalam jobnya. Makanya untuk saat ini juga harus introspeksi diri terkait dari apa sih yang membuat sampai begini. Ya, ada ego di sini, dan di sini juga ada 4 cangkir yang melambangkan. Ya mungkin masanya Gus Miftah ini sudah ada penurunan, wolak-walik zaman kayak begitu.
karena di sini ada 4 jangkit teman-teman. 4 jangkit ini lambang hubungan yang nggak harmonis. Yang kita tanyakan kan karirnya Gus Miftah bagaimana. Imbas dari masalah tersebut itu pada akhirnya karirnya mengalami penurunan. Nah, ini jangka pendek ya. Jangka panjangnya bagaimana Kak? Apakah karirnya nanti akan bisa membaik kembali seperti semula? Dan jobnya juga rame. Mari kita lihat di sini. Kedepannya bagaimanakah karir Gus Miftah secara jangka panjang ya? Ada simbol semangat ya. Semangat ini upaya-upaya dari Gus Miftah menghadapi masalah-masalah ini. Bangkit semangat kayak gitu. Justice, pertimbangan-pertimbangan. Jadi seseorang yang ingin kayak memakai jasa Gus Miftah ini akan ada pertimbangan-pertimbangan di sini. Ini efek dari masalah yang kemarin itu tentunya. Selanjutnya, renewal, kebangkitan, kesadaran. Oh, tapi nanti tetap ada kok yang memakai jasa Gus Miftah untuk membawakan pengajian-pengajian, ada kok. Walaupun tidak serame dulu. Ini dilambangkan 8 pedang ini. Jadi artinya untuk saat ini, maksudnya jangka panjangnya ya, untuk saat ini imbas dari kejadian ini dalam waktu dekat memang mengalami penurunan. Tapi dalam jangka panjangnya Gus Miftah sangat berusaha untuk bisa bangkit lagi di dalam karirnya. Walaupun di sini ada kondisi yang nggak semudah itu, karena namanya sudah bisa dibilang tanda kutip di sini. Tapi di sini ada kebangkitan kesadaran dari Gus Miftah untuk bisa bangkit. Gimana caranya saya? Ini ya, ada renewal ini. Kesadaran, kebangkitan, mungkin dia introspeksi diri, jadi kata-katanya lebih adem dan lain sebagainya, itu juga bisa. Dan tetap ada job, dilambangkan 4 tongkat ini. Akan ada sebuah kerjasama nantinya, jangka panjangnya, juga ada yang ngejob dia dan lain sebagainya. Tapi ya begitu, tidak serame dulu. Tidak serame dulu. Makanya di sini ada simbol 3 pedang. Orang-orang yang mau mengejob dari Gus Miftah ini agaknya ada keraguan-raguan, berpikir ulang dan lain sebagainya karena imbas dari masalah-masalah yang dihadapi saat ini. Jadi tentunya ada imbasnya juga loh masalah ini pada Gus Miftah dalam waktu dekat juga dalam waktu yang panjang. Sebenarnya ini masalah yang mudah loh ya, masalah yang mudah yang nggak usah dibikin rame karena harusnya saling memanusiakan manusia itu saja sih. Baik dari kata-katanya Pak Ustadz harusnya juga memberikan rasa yang adem, juga baik dari penjual ST-nya juga harusnya jangan langsung di depan panggung karena itu juga mengganggu dari pandangan yang menghadiri pengajian ya. Itu saja sih masalahnya, sepele sebenarnya menjadi ramai saat ini dikarenakan yaitu tadi kata-kata dari Gus Miftah yang seperti itu. Nah, untuk Gus Miftah juga harus berkaca lagi, introspeksi diri sebagai penceramah, sebagai panutan. Alangkah baiknya kata-katanya sebelum terucap difilter lagi. Mungkin ini karena kebiasaan, karena sering kali ngomong GOBLK, sering ngomong seperti itu, jadi spontanitas ngomong seperti itu. Susah kalau sudah kebiasaan, karena sesuatu yang salah yang sering dilakukan akan menjadi kebiasaan dan akan merasa bahwa itu hal yang nggak salah, hal yang biasa untuk diberlakukan pada orang lain. Nah, dari Gus Miftah ini kan banyak sekali video-video yang saat ini sudah bertebaran ya, yang ngata-ngatain penjual ST seperti itu, kemudian yang ngata-ngatain ya TPS juga seperti itu dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita merasa bahwa kedudukan kita ini sama tinggi juga sama rendah,
pastinya kita juga akan tidak menjatuhkan orang lain. Kita menghargai orang lain, walaupun orang lain itu mungkin status sosialnya di bawah kita. Yang intinya bagaimanakah kita harus bisa memanusiakan manusia apapun kondisi manusia tersebut. Apalagi sebagai penceramah juga tentunya lebih mengerti dan lebih paham akan jiwa-jiwa kemanusiaan daripada saya ya. Seperti itu ya teman-teman, ternyata semuanya ini akan ada imbasnya pada nasibnya Coach Miftah. Jadi jobnya akan mengalami penurunan.